Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zulaiha, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, jurusan PGSD Universitas Hamzah Wadi. Saya akan membahas terkait dengan lembar observasi profiling peserta didik, di mana aspek yang akan dinilai yaitu etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial motorik, dan perkembangan moral. Pertama, terkait dengan lembar observasi etnik dan kultural. Di sini saya membuat item pertanyaan sebanyak 9 yang menggunakan jawaban iya dan tidak. Yang pertama yaitu terdapat keberagaman etnik dan kultural di dalam kelas. Kedua, siswa memahami materi yang tidak sesuai dengan situasi latar belakang etnik dan kulturalnya. Ketiga, semua siswa dapat berinteraksi dengan baik bersama teman dan etnik dan kultural yang berbeda. Pendidik mengorganisir siswa dengan keberagaman etnik dan kultur di dalam kelas. Yang kelima, siswa mampu melakukan ibadah bersama. Yang keenam, siswa menghargai bahasa daerah temannya. Yang ketujuh, siswa menghargai pendapat dari etnis temannya yang berbeda. Yang kedelapan, siswa mampu bekerja sama dengan teman yang tidak sama etnis. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu melakukan ibadah bersama. Kemudian terkait dengan lembar observasi status sosial, saya menggunakan item pertanyaan pernyataan, mohon maaf, yaitu ada 5 item pernyataan. Yang pertama, terlihat adanya interaksi sosial antar siswa di dalam kelas. Yang kedua, guru mengatur kelas agar terjadi interaksi sosial yang efektif antar siswa. Yang ketiga, terdapat perbedaan status sosial antar siswa di kelas. Yang keempat, adanya interaksi antar siswa dengan status sosial yang berbeda. Dan yang kelima, pendidik memberikan pemahaman kepada siswa dalam berinteraksi tanpa melihat status sosial. Kemudian lembar observasi minat, item pernyataan yang pertama yaitu guru memiliki strategi dalam meningkatkan minat baik itu dalam pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan lainnya. Terdapat fasilitas pendukung di sekitar lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Siswa antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Keempat, siswa terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima, siswa aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung. Lembar observasi selanjutnya itu perkembangan kognitif. Ada 8 item pernyataan. Yang pertama, semua siswa benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini. Terdapat usaha guru membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terlihat usaha guru dalam memfasilitasi siswa yang lebih cepat dari rata-rata kelas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seluruh siswa terlihat memahami penjelasan guru. Siswa mampu melaksanakan kegiatan eksplorasi. Keenam, siswa mampu melaksanakan kegiatan elaborasi. Yang ketujuh, siswa mampu melaksanakan kegiatan konfirmasi hasil. Dan yang kedelapan, siswa mampu melakukan penarikan kesimpulan pada materi ajar. Lembar observasi selanjutnya terkait dengan kemampuan awal peserta didik, yaitu ada 8 item pernyataan. Yang pertama, di awal pembelajaran guru mengamati atau mengecek kesiapan siswa baik secara kondisi maupun secara materi yang akan diajarkan. 2. Guru memberikan tindakan saat mengetahui bahwa kompetensi awal siswa beragam. 3. Guru mendampingi setiap siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Keempat, siswa mampu membaca dan menulis. 5. Siswa menguasai keterampilan yang diperlukan. 6. Siswa bersungguh-sungguh dalam kegiatan belajar. 7. Siswa berani mencoba sesuatu yang baru. 8. Siswa dapat menangkap materi pembelajaran disampaikan oleh guru. Kemudian lembar observasi gaya belajar ada 8 item pernyataan. Yang pertama, guru mengelompokkan siswa sesuai gaya belajar.
Yang kedua, terdapat strategi, model, dan metode pembelajaran yang dipakai guru untuk gaya belajar siswa. 3. Siswa banyak berbicara dan berdiskusi. 4. Siswa menggunakan banyak isyarat tubuh dalam belajar. 5. Siswa belajar dengan berjalan dan melihat. 6. Siswa lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar. 7. Siswa lebih suka membaca daripada dibacakan. Dan yang terakhir, siswa lebih suka menulis yang dilihat dan yang didengar. Kemudian lembar observasi motivasi belajar. Di sini item pernyataan terkait dengan aspek hasrat dan keinginan untuk berhasil ada 5. Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Siswa aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Siswa semangat ketika mengikuti pembelajaran. Siswa aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian terkait aspek dorongan dan kebutuhan dalam belajar ada 5 indikator. Yang pertama, siswa suka mengunjungi perpustakaan sekolah untuk membaca buku pelajaran. Kedua, siswa bertanya kepada teman mengenai materi yang belum dipahami. Ketiga, siswa memiliki keinginan untuk membaca kembali materi yang telah disampaikan guru. Kemudian selanjutnya, siswa merasa bosan ketika disampaikan materi oleh guru. Dan yang terakhir, siswa mencatat jika ada hal yang menurutnya penting. Kemudian terkait aspek harapan dan cita-cita masa depan. Yang pertama, siswa tekun dalam belajar. Kemudian siswa tidak cepat putus asa dan melakukan berbagai upaya untuk berhasil. Kemudian tidak cepat puas dengan hasil yang didapatkan. Dan yang terakhir, mencari hal-hal yang berhubungan dengan belajar. Kemudian aspek penghargaan dan pembelajaran, ada indikator siswa senang ketika mendapatkan nilai tambahan. Kemudian siswa ingin mendapatkan nilai tinggi. Siswa cuek jika mendapatkan nilai jelek. Siswa mampu mengikuti setiap kegiatan pembelajaran untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Siswa mampu menjadikan penghargaan yang diberikan sebagai motivasi dan belajar. Aspek kegiatan menarik, siswa tertarik terhadap pembelajaran yang menggunakan media, video, atau gambar. Siswa tidak suka melamun saat proses pembelajaran. Siswa tidak suka dengan pembelajaran menggunakan gambar. Siswa lebih senang mengerjakan tugas kelompok dibanding mengerjakan soal individu. Siswa senang dengan guru yang komunikatif saat proses pembelajaran. Kemudian aspek lingkungan yang kondusif, ada indikator siswa lebih nyaman belajar dengan kondisi kelas yang bersih. Siswa ribut saat pembelajaran dalam kelas. Saya sering tidak percaya diri saat mempertahankan pendapat saya di hadapan teman yang lain. Kemudian saya sering bermain atau mengobrol di kelas setelah tugas saya selesai. Saya tidak fokus belajar dalam kondisi kelas yang kotor. Lembar observasi perkembangan emosi, ada 6 item pernyataan. Siswa mampu berinteraksi dalam pembelajaran kelompok. Kemudian siswa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas kelompok. Kerjasama antara siswa dalam kelompok dalam belajar kelompok. Kemudian keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan dan pendapat. Terlihat kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk siswa. Guru merespon siswa yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Kemudian lembar observasi fisiologis, ada aspek pertumbuhan tubuh, ada 6 aspek pernyataan, bisa dibaca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian aspek motorik halus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian aspek motorik kasar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya lembar observasi psikososial dan moral. Di sini juga saya membagi item pernyataannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspek, yaitu aspek kerjasama, aspek percaya diri, aspek disiplin, aspek sopan santun, aspek bertanggung jawab, aspek kejuruan, aspek kepedulian, aspek keadilan. Masing-masing aspek ini memiliki indikator tersendiri. Dan juga di sini saya membuat panduan observasi menggunakan item pernyataan, dan di atas lembar observasi ini saya menaruh nama siswa yaitu berupa identitas, dan di bawahnya ada keterangan dan observer. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada saran, kritik, dan pertanyaan
pertanyaan, mohon disampaikan kepada saya sebagai refleksi diri dan perbaikan untuk tugas mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih.